dari sini memang memunculkan beberapa paper yang nanti akan mengikuti beberapa acara ya, baik itu pemerintahan maupun acara swasta seperti itu ya. Ini juga di Omega or ID ini ada seperti call paper. Jadi kita minta teman-teman yang suka nulis, yang suka ngoprek, ayo dong didokumentasiin gitu ya, hasil oprekannya ditulis, kemudian dipublikasi gitu lewat Omega. Nah ini menarik memang, bentuk tulisan ini nggak pakai Microsoft Word, nggak pakai PDF dan lain-lain, tapi teks biasa. Jadi benar-benar ringan, paling 1 kilobyte gitu ya, atau 2 kilobyte, dan bisa dibaca dimanapun perangkatnya gitu ya, nggak bentuk PDF seperti sekarang. Lalu ada juga ya, ini contohnya seperti ini, memang benar-benar manual dan geek banget lah kurang lebih gitu ya. Dan 2011 masih call for paper, EZIN, lalu ada kolaborasi di Poltek Pos, mengadakan seminar hacking dulu. 2011 teman-teman dulu apa, SD atau SMP? Lagi main layangan mungkin ya, atau kelereng. Main gundu. Ini kita adakan di 2011, kompetisi hacking, menarik banget karena juara 1, juara 2, juara 3-nya dapat netbook, ya, dapat laptop. Tapi masalahnya nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa dapat gitu ya. Padahal soalnya gampang banget pada saat itu. Seperti itu. Ya di 2011, 2012, dari hasil riset itu, jadi ada beberapa paper gitu ya, kemudian diikutkan, disubmit. Dulu ada namanya Kominfo, dan ada khususnya itu kalau nggak salah saya di Sirti dulu ya, itu di bawahnya Kominfo, dan kita ikut di seminar itu di sini, dan menampilkan aplikasi atau produk dari hasil riset yang sudah dilakukan gitu ya. Itu cukup berkesan, dan acaranya prestis saat itu. Menarik banget dulu. Nah, loncat di 2017, karena 2013 ke bawah itu sudah internetnya udah biasa gitu ya. Mungkin di 2015 ke atas itu sudah booming banget, atau 2014 awal, 2013 akhir itu udah booming banget grup ya, baik itu WhatsApp maupun Telegram. Jadi lebih mikro lagi bentuk-bentuk grup security-nya. Ada grup IT Audit dan IT Security. Ini kalau kita bicara teman-teman IT Security di Indonesia itu sangat sedikit ya, terlihat dari beberapa grup yang saya ikuti. Jadi ternyata orangnya itu aja. Yang beda adalah kalau dulu sebelum pandemi, oke, kita ketemu offline gitu ya. Tempatnya aja yang beda. Di kantor mana gitu ya. Bulan depan di kantor mana. Tapi orang-orangnya itu aja, narasumbernya gantian. Siapa aja gitu ya. Siapa lagi nih yang mau jadi narasumber gitu. Sehingga ada gap antara teman-teman IT security itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sisi saat ini, itu banyak banget serangan yang terjadi gitu ya. Itu jauh banget gapnya. Nanti saya lihatkan deh statistiknya gitu ya. Oke, ini ada grup IT security audit, ada bug hunter dan ada pen tester. Ini sekilas aja. Kalau kita lihat, kemudian beberapa challenge kalau kita bicara di tahun 2020, tahun 2021, itu lebih fokus ke data breach, ke data sensitif ya. Gimana caranya kita mengamankan data tersebut yang bisa diambil oleh orang yang tidak berhak ya. Ini saya ambil dari CBR Online. Jadi
pertengahan 2018 itu sekitar 4 miliar setengah itu data itu compromise. Compromise itu artinya didapatkan oleh orang yang tidak berhak dengan cara macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita cek lagi insiden type-nya, kebanyakan memang identity theft. Kebanyakan identity theft ya. KTP, KK, SIM itu identity theft tuh. Dan kalau bicara di Indonesia, nyari identity seperti ini gampang banget ya. Cari di fotokopian mungkin ada gitu ya, atau di bungkus gorengan dan lain-lain. Apalagi kalau kita ketikin di Google, ya udah ketemu tuh banyak banget data KTP dan lain-lain. Oke, ini banyak ya, 65%. Selebihnya adalah macam-macam ya, baik itu account access, financial access dan lain-lain. Nah, kalau kita break lagi ke source, itu yang paling banyak adalah outsiders, malicious outsiders. Artinya saya sebagai orang luar, saya mau ngambil data perusahaan A, gimana caranya gitu ya. Nah, saya sebagai outsiders, beda dengan insiders. Kalau insiders itu ya orang dalam gitu ya, karyawan itu kan gampang dapetin data. Tapi kalau dari statistik ini yang paling banyak memang outsiders, ya mungkin aja mereka lebih penasaran gitu ya datanya, sehingga lebih banyak attack-nya. Kalau insiders mungkin ya udah nggak penasaran lagi, setiap hari udah ngadepin data itu kan, kurang lebih gitu ya. Oke. Sisanya banyak ya, ada accidental loss, ada insiders juga tapi kecil itu, dan ada yang lainnya seperti itu. Ini kalau kita bicara data breach, kenapa saya mulai dengan ini? Kalau kita bicara hacking di tahun 2000-an, itu data itu nggak penting ya, kurang penting lah data itu. Yang saya pahami pada saat tahun 2000-an itu, yang penting adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya aman dan bisa menangani ya insiden tadi, misalnya di face gitu ya. Datanya hilang mungkin nggak terlalu masalah karena ya hanya berita-berita biasa. Nah, tapi kalau kita bicara sekarang 2021, itu infrastrukturnya udah kuat, udah bagus semua, ada firewall, IDS, IPS dan lain-lain, tapi datanya sensitif dan itu bisa mencelak kemana-mana gitu ya. Salah dikit udah bocor gitu, kurang lebih kayak gitu. Baik itu dari faktor teknis maupun non teknisnya gitu. Sehingga kenapa data ini yang paling riskan ya tadi, semuanya sudah terhubung. Saya pakai jam misalnya ya, saya pakai HP sekarang, pakai TV, kulkas yang terhubung ke internet, itu ada data saya gitu. Saya browsing di situ udah tahu historinya, sudah tahu semua kan. Sehingga data itu kaya dan orang lain banyak mencari data itu. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara by source itu ada outsiders, dan kalau kita lihat by industri, healthcare itu yang paling tinggi ya, 27% data breach-nya. Kenapa enggak government misalnya? Kenapa enggak teknologi? Kenapa enggak finansial gitu ya? Kenapa healthcare yang paling tinggi? Ada dua pendapat dari saya ya. Yang pertama memang healthcare itu kalau kita lihat dari sisi data, itu datanya yang paling kaya. Dia punya data finansial, punya data personal, keluarga, hingga medical records itu ada. Kalau kita bandingkan dengan finansial, misalnya kayak banking gitu ya, mereka cuma punya data keluarga, oke, finansial, transaksi dan lain-lain. Tapi banking nggak punya data medical records, apalagi retail, teknologi dan lain-lain gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu alasan attacker, alasan penjahat cyber menyerang healthcare, baik itu rumah sakit, klinik, startup yang berbau-bau healthcare, itu yang paling gampang diretas, dan lain-lain. Itu dari sisi data tuh.
Kalau kita bicara dari sisi infrastruktur aplikasi, healthcare itu yang paling lemah. Kalau kita bandingkan dengan finansial misalnya ya, atau teknologi misalnya. Fokusnya healthcare itu ke availability. Jadi yang penting adalah sistem informasi tersedia deh, aplikasinya bisa diakses oleh pengguna gitu ya, orang lain bisa ngantri buat berobat gitu ya, dan lain-lain. Yang penting tersedia dulu. Itu fokusnya healthcare itu, namanya pelayanan ya, melayani, yang penting availability-nya tinggi, ketersediaannya harus tinggi dulu. Sehingga kalau bicara 3 prinsip di keamanan informasi, ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability. Di sisi confidentiality dan integrity-nya itu tidak difokuskan. Kita fokus yang penting bisa diakses dulu, availability dulu ya, sehingga kurang fokusnya. Nah, kalau kita lihat, kita geser nih ke finansial, katakanlah banking, mereka fokus semua, baik itu availability, confidentiality, integrity, mereka semuanya ada kontrol yang maksimal di situ. Sehingga kalau kita lihat dari kacamata penjahat ya, yang mana nih effortnya yang paling rendah, tapi hasilnya yang paling maksimal gitu. Ya udah itu aja yang dicari gitu ya, ya healthcare gitu. Sistem informasinya atau aplikasinya banyak bolongnya, di sisi lain datanya kaya ya, lengkap gitu. Ya udah itu aja deh yang dia tag. Itu kurang lebih seperti itu asumsi dan pendapat dari saya kenapa healthcare yang paling tinggi ya data breach-nya. Nah, kalau kita bicara skill gap nih di cyber security yang sudah saya sampaikan sekilas, bandingannya dengan threats ya, dengan ancaman itu signifikan. Jadi kalau kita bicara threats itu eksponensial, tingkatannya eksponensial. Tapi kalau kita bicara expert, profesional, itu ya cuma sekuensial aja, gitu ya. Nambah 1, 2 gitu ya. Berkurang lagi gitu, nambah lagi 1 gitu. Tapi kalau threats itu berkali-kali lipat ya. Gampangnya gini, kalau teman-teman developer bikin satu aplikasi, itu pasti memunculkan lebih dari 1 bug. Jangan sampai kita rilis satu aplikasi bersamaan rilis juga dengan 10 security bug. Ya udah kaliin aja, kalau satu aplikasi punya 10 security bugs, kalau ada 100 aplikasi, itu baru di satu institusi ya 100 aplikasi itu. Kalau udah banyak institusinya, udah ribuan, ya udah kaliin aja. Nah, sebanyak itu threats-nya, sebanyak itu bugs-nya gitu ya. Kalau kita bicara expert, profesional di security, nggak bisa nutupin. Sehingga ini jadi PR banget, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Yang saya ketahui teman-teman dari Singapura itu, dan dari Timur Tengah ya, ada teman saya, itu juga kurang gitu ya security engineer-nya. Malah mereka yang ngambilnya dari luar kan, seperti itu. Nggak cuma di Indonesia aja. Sehingga demand-nya tinggi, tapi persediaannya itu rendah. Jadi orang berlomba-lomba nih nyari orang security engineer gitu ya, untuk masuk ke dalam industri, karena memang kurang untuk gap untuk skill di security. Kalau kita bicara programmer atau developer itu udah banyak banget. Jadi lowongan developer web gitu ya, harus bisa apa aja, berbagai bentuk framework, Laravel, CI dan lain-lain, bisa database misalnya ya, bisa infrastruktur dan lain-lain, itu banyak banget persyaratannya dan itu banyak gitu ya, dan banyak juga yang membutuhkan. Tapi kalau security itu banyak yang membutuhkan, tapi nggak banyak yang
apply. Mungkin juga bisa jadi dari sisi teman-teman mahasiswa bingung ya kalau melakukan tugas akhir di security itu apa. Kalau kita bicara tugas akhir di aplikasi, di software kan gampang ya. Udah saya bikin aplikasi deh gitu ya. Saya bikin software pakai metode A beres gitu. Tapi kalau security ini pengalaman saya saat saya mahasiswa, saya skripsinya dulu adalah security. Teman-teman saya itu nggak ada yang security. Dan saya juga bingung ini bikinnya apa ya security dulu ya gitu ya. Jadi saya bisa ngerasain nih teman-teman kalau mau skripsi security saat itu bingung ngomong ngapain. Nah, tapi kalau sekarang itu udah banyak banget produk security-nya, tinggal istilahnya tinggal dipraktekkan, didokumentasikan, bisa jadi bentuk tugas akhir nanti ya. Dan nanti bisa jadi itu adalah lompatan teman-teman untuk masuk ke industri security. Oke, seperti itu kalau kita bicara skill gap. Nah, ini karena banyak yang butuh security yang tadi, jadi ini banyak banget sih. Ini saya ambil yang lama ya. Ada senior information security analyst, ada program director dan lain-lain. Kalau sekarang itu kebanyakan adalah security engineer, security analyst untuk entry level teman-teman. Security engineer, security analyst, security administrator dan pen tester ya. Nanti kita lihat ada tahapannya di slide berikutnya ya. Nah, ini banyak lowongannya, apalagi kalau di luar itu bisa langsung jadi security engineer. Tapi memang awalnya itu lebih baik kita punya portofolio dulu. Gimana caranya? Ya bisa ikutan magang yang tadi ya. Kemudian bisa bikin proyek sendiri di luar kegiatan di kampus, atau bisa ikutan seperti bug hunting seperti itu, sehingga kalian akan dikenal oleh banyak perusahaan karena mereka berterima kasih telah kalian telah melaporkan berbagai macam celah gitu ya, dapat sertifikat, namanya ditaruh di web mereka gitu ya, kayak Microsoft, Google itu kan mereka nggak segan-segan naruh nama kita di sana, bahkan ngasih uang dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini juga ini nggak banyak ya saya tampilkan. Intinya adalah banyak yang ngajak join ke perusahaan mereka gitu ya. Jadi dari sekian banyak ini saya menangkap wah ini banyak banget nih peluang security. Tapi masalahnya adalah orangnya ada berapa banyak gitu ya. Sebanyak ini yang japri kok hanya beberapa orang gitu ya yang mungkin ya dijapri atau diterima gitu ya. Sehingga gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi kita ya, sehingga kita bisa mencukupi ya kebutuhan di security. Oke, seperti ini. Cukup banyak saat itu saya ditawarkan untuk join ke berbagai perusahaan baik dalam dan luar negeri. Nah, ini yang saya ambil tadi teman-teman dari peta okupasi. Jadi teman-teman bisa lihat di BSSN itu sudah punya peta okupasi keamanan siber kalau nggak salah saya ya. Di sini ada ya. Peta okupasi pada area fungsi keamanan siber. Ini bisa dijadikan acuan untuk mulai karir di dunia security. Mulai dari awal, biasanya dari awal dari security engineer, security administrator, terus naik lagi, ini agak susah ya kalau kita bacanya. Saya masukin ke sini. Jadi level 1 misalnya apa dulu nih, junior cyber security gitu ya. Level 2-nya naik lagi mau ke cyber security administrator. Kemudian kalau setelah itu ada digital forensik juga ada, cyber security analyst juga ada, dan ini yang paling banyak kebutuhannya di industri saat ini.
Kalau ngoprek firewall, ngoprek infrastruktur kayak cloud sekarang ya, cloud security itu banyak permintaannya. Jadi bisa dimulai dari sekarang bisa dioprek gitu ya. Level berikutnya apa? Ini sudah mulai ke tataran lead ya. Baik itu lead pentester misalnya atau lead cyber security officer, cyber security manager atau masuk ke auditor keamanan informasi. Kenapa naruhnya di sini? Ya memang sebelumnya harus ada pengalaman dulu kan, sehingga saat jadi seperti auditor itu basisnya adalah selain checklist bisa dilihat dari best practice nanti. Kalau tiba-tiba oke, saya udah lulus langsung jadi auditor, bisa aja sebenarnya, tapi rasanya nggak dapet. Rasa hasil auditnya itu nggak dapat karena basisnya adalah hanya checklist. Sehingga butuh pengalaman di lapangan yang mungkin tidak ada di checklist tersebut untuk menjadi auditor keamanan informasi. Ini salah satunya ya. Level berikutnya ya ini udah masuk ke manajemen ya, dan akhir adalah CISO. CISO itu Chief Information Security Officer. Jadi ini level tertinggi dari posisi di security. Kalau kita bicara secara organisasi, kira-kira gini, saya pernah bertanya ke salah satu perusahaan, kalau tim security-nya, kalau tim security-nya itu di sisi organisasi posisinya di mana ya? Letaknya di mana ya? Oh, kita tim security letaknya di bawah IT department. Ya berarti kan itu IT security gitu ya, bukan information security. Sehingga kalau kita bicara security ditaruh di bawah IT, berarti yang tanggung jawab hanya kepada teknologi aja. Padahal kalau kita bicara security, apalagi cakupannya umum information security, itu nggak bisa, posisinya di situ nggak bisa. Kalau IT security itu nggak bisa ngasih kebijakan. Sehingga adanya CISO, posisi CISO itu udah C-level ya. Ada COO gitu ya, ada CISO, ada CFO, dan lain-lain. Itu setara itu, C-level. Sehingga salah satu tugasnya adalah membuat kebijakan keamanan informasi yang bisa diadopsi oleh semua departemen, semua divisi di organisasi tersebut. Jadi kalau kita bicara security, semuanya nggak tergantung ke orang IT aja. Datanya bocor, nunjuk orang IT itu salahnya orang IT. Nggak seperti itu. Semuanya berperan di dalam security sesuai dengan posisinya, sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti itu ya. Kalau kita bicara peran di security. Ini banyak, jadi kalian bisa coba mulai dari level 1 atau level 2, itu bisa. Kalau sudah ada pengalamannya nanti bisa naik lagi. Oke, ini bisa di-download sebenarnya di peta okupasi fungsi keamanan siber di Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, lanjut yang saya lakukan. Jadi saya melakukan pentest sebelumnya. Saya ikut komunitas sebelumnya, komunitas cyber, kemudian sebagai security consultant, dan saya melihat di banyak pekerjaan itu kekurangannya adalah kurangnya pentester, waktu yang sedikit, hasil yang tidak bagus ya dari sisi pentester, dari sisi penetration testing, dan harganya mahal gitu ya. Saya coba bikin formula, jadi saya dan teman-teman, oke, kita bikin platform deh gitu ya. Kita bikin platform CyberArmy. Semangatnya adalah karena kita banyak join di komunitas, dan komunitas ini sukanya hacking, dan tidak semua teman-teman ini bekerja di IT security, hobinya mereka memang hacking aja deh gitu ya. Daripada salah nanti nyoret-nyoret dinding rumah orang gitu ya. Ya udah deh, join di sini, salurkan hobinya, nanti kita ketemukan ke perusahaan yang ingin dihack. Kurang lebih seperti itu. Ini namanya bug bounty program.
istilahnya gitu ya, bug hunting atau bug bounty program. Jadi Cyber Army kita mulai di 2018. Di sini ada bug bounty program. Turunannya itu ada vulnerability management program, lalu ada bug fixing, dan ada pentest. Ini pentestnya lebih ke manage pentest services gitu ya. Lalu ada akademinya, ada edukasinya seperti ini ya. Kemudian ini sekilas ya. Jadi kalau kita bicara bug bounty program, bedanya dengan pentest apa? Sama-sama melakukan security assessment, bedanya hanya pada resource. Kalau kita bicara pentest, itu ya paling 3-4 orang yang melakukannya gitu ya. Temuannya juga terbatas karena sedikit orang, waktunya juga terbatas, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, sehingga hasilnya nggak maksimal, di sisi lain cost-nya besar. Nah, di bug bounty program, itu yang ikutan bisa puluhan sampai ratusan orang. Kebayang kan? Aplikasi kita dites oleh banyak orang, dari sisi security-nya seberapa banyak tuh dapat temuannya gitu ya, dapat celah keamanannya ya. Ini tentunya banyak konsekuensinya ya. Di sisi lain, dari sisi bug hunter tadi ya, mereka bisa menyalurkan hobi mereka bisa dapat apresiasi. Kalau dari sisi perusahaan bisa mendapatkan celah yang lebih cepat dan bisa diremediasi yang lebih cepat. Itu berlangsung secara continuous. Kalau kita bicara pentest ya paling 1 bulan gitu ya. Sisanya 11 bulan yakin nggak ada serangan gitu. Yakin nggak ada celah lagi gitu. Sehingga kita butuh metode baru supaya saat celah ditemukan diremediasi, sepanjang tahun, ya nggak cuman 1 bulan doang. Seperti itu. Oke, ini lanjutan turunan dari VMP tadi, Vulnerability Management Program. Jadi setelah masuk ke bug bounty program, semuanya diremediasi selama 1 bulan misalnya ya, masuk ke VMP. Bedanya ini programnya public, jadi bisa sampai ratusan bug hunter yang melakukannya, dan periodenya panjang ya, minimal 6 sampai 12 bulan itu akan dites secara reguler. Sehingga gap antara kerentanan nanti itu makin kecil tuh, makin bisa mendekati aman gitu ya, meskipun nggak 100% aman, tapi kita bisa perkecil gap itu. Oke, seperti itu kurang lebih di Cyber Army, dan bentuknya platform ya teman-teman ya. Jadi kalau saat saya melaporkan, langsung diketahui kerentanannya seperti ini, siapa yang melaporkan, tanggal berapa, kemudian status kerentanannya dan tingkat risikonya, apakah high, critical, medium, dan lain-lain. Ini pas di programnya Cyber Army, ya alhamdulillah nggak ada yang high ya. Ya paling mentok low gitu. Ada juga sih pas yang high, tapi di awal rilis. Oke, kemudian ini kalau kita cek lebih detail, bisa diskusi langsung dengan teman-teman bug hunter. Saya misalnya sebagai pemilik aplikasi, saya sebagai developer, saya nggak tahu caranya gimana remediasinya gitu ya. Ya udah saya tanya aja gitu ke yang melaporkan. Oke, seperti itulah kurang lebih. Nah, yang kedua itu ada edukasi cyber security. Edukasi di programming banyak, di sistem operasi, di networking itu udah banyak banget sejak tahun 2000-an udah banyak, tapi di cyber security ada tapi enggak sebanyak di programming ya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya edukasi di cyber security ini bisa menambah sumber daya baru bagi teman-teman expert nanti di security, karena yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, orang-orangnya itu aja gitu ya. Kalau kita mau ngerekrut, ayo dong, mau dong ke kantor, join yuk, kita ada ini, kita ada ini segala macam ya, dibujuk lah gitu ya. Mudah-mudahan setelah lulus nanti ya teman-teman langsung bisa join di industri ini gitu ya. Dan memang Cyber Army sedang membutuhkan security engineer, programmer, developer juga, tapi ya memang harus ada pengetahuan di security gitu ya. Oke, jadi kita ada kelas untuk cyber security. Saya mau belajar pentest, ada misalnya di web pentest, Android pentest, atau network pentest, di sini ada. Saya baru mulai nih mau belajar
security dari awal deh, ada di security awareness misalnya ya, atau information security fundamental dan lain-lain. Seperti itu sebagai gambaran. Di sini juga ada live class, jadi sekarang ya belajarnya online, bisa interaksi langsung dengan teman-teman yang lain dan dengan pengajarnya. Sekarang memang sudah jalan, alhamdulillah dengan Pak Ono, udah 2 batch untuk cyber security analyst. Jadi teman-teman itu, ya Pak Ono baru jelasin, udah banyak banget yang nanya ya. Nanyanya via chat ya, kalau singkat ya. Tapi kalau butuh penjelasan bisa langsung bertanya. Itu memang interaktif dan banyak teman-teman yang apa ya, tertarik gitu ya, karena pengajarnya memang expert. Oke, itu di cyber security cyber academy, fokus ke edukasi. Nah, ini yang tadi turunannya, jadi ada edukasi, baik itu belajar online ataupun live class, dan juga ada labs. Jadi nanti saat kita belajar, itu kita akan mendapatkan lab untuk latihan. Nggak perlu install macam-macam gitu ya. Ya udah, pakainya lab itu aja deh gitu ya. Kalau mau ngehack ya hack itu aja gitu, jangan hack yang lain. Semuanya udah masuk ke sana. Tapi nanti ini rilisnya mudah-mudahan bisa segera ya. Kita udah ada 16 lab kurang lebih. Targetnya untuk rilis pertama ini 40 lab itu baru bisa dirilis. Sekarang udah 16 lab lebih kayaknya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara, balik lagi, kalau kita bicara cyber security, ini saya gambarkan seperti football team. Jadi nggak cuman pen tester doang yang sering sekarang ya, nggak cuman bug hunter doang, tapi ada semua bagiannya. Saya mau jadi sysadmin deh, ada di bagian defender gitu ya. Ada SOC di situ, Security Operation Center ya, yang monitoring aktivitas lain-lain. Kemudian ada teman-teman auditor tadi, audit keamanan informasi di midfielder ya, menyeimbangkan antara organisasi. Kemudian ada striker, ini yang paling terkenal lah kalau sekarang itu ya. Ada pentester, ada bug hunter dan lain-lain. Lalu ada framework. Di perusahaan kita pakai framework apa? Di organisasi kita pakai framework apa? Pakai ISO 27001, pakai COVID-5, atau pakai apa? Yang cocok pakai apa dong? Terserah. Bisa di-combine ya, sesuai dengan organisasi masing-masing gitu ya. Ini hanya referensi saja. Oke. Lalu ada tim manajemen, teman-teman manajemen, dan ada medical team dan lain-lain. Seperti itu. Jadi tinggal pilih mau berkarir di mana. Tentunya ya harus ada pengalaman awal dulu untuk lanjut ke step berikutnya ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, nanti bisa langsung email saya aja di pringgo@cyberarmy.id. Saya kembalikan ke Pak Dodi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luas ya Mas ya, ternyata cyber security ya. Banget. Luas. Mungkin yang kita pelajari di kuliah itu ya hanya sebagian kecil ya, hanya sebagian kecil saja dari yang ada di luar sana. Ya. Nah, tadi mungkin dari pengalaman Mas Pringgo juga, ternyata memang kita harus banyak main di luar ya, berani main keluar. Join-join ke komunitas, ya ke forum, gitu ya, dan harus aktif juga di sana. Karena di sana itu memang banyak banget ya yang bisa kita temukan di sana. Nah, ya. Yang menarik itu tadi ya, di awal-awal itu cerita tentang bungkus gorengan ya. Aduh. Aduh. Di zaman saya SD juga dulu, sudah ada loh tren seperti itu. Oh ya. Ketika beli gorengan, pasti buka, loh kok ada soal SD gitu ya. Tapi udah tahun berapa gitu. Padahal dokumen negara sangat rahasia ya nggak? Betul. Bahkan ada capnya kan, confident gitu, rahasia gitu. Iya. Tapi masih dibungkus gorengan. Saya kira sekarang udah nggak ada, ternyata kemarin pas beli gorengan masih ada juga gitu ya. Sekarang nambah Mas. Selain KTP dan lain-lain, sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Iya benar.
Aduh, ya nggak tahu ya, itu nggak tahu apa ya, fenomena mungkin di negara kita juga ya. Artinya, baik lagi mungkin Mas ya, ke awareness-nya Ya. dari, ya mungkin dari semua pihak lah. Kita tidak bisa menjudge dari sisi pemerintah, masyarakat, tapi saya anggap semuanya juga. Itu ya harus saling inilah, meningkatkan awareness-nya. Karena hal itu sebenarnya walaupun sepele, kertas gitu kan, tapi Ya. dampaknya itu sangat tinggi sekali. Ya. Seperti itu. Oke, baik sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan pertama itu dari Kang Muhammad Rezka Permana. Nah, pertanyaan gini, Pak Mas. Saya pernah melakukan TDD ya, Test Driven Development, untuk ngecek beberapa metode yang akan dideploy ke staging environment. Kira-kira persentase keamanan ketika setelah melakukan pengetesan tersebut berapa persen, Mas? Karena dia setelah melakukan tes tersebut masih ada bug-bug yang muncul ternyata di environment yang berbeda. Oke, saya nggak bisa ngasih angka di situ. Jadi gini, di proses development itu ada namanya secure software development life cycle. Kalau kita belajar di kuliah kan hanya software development life cycle ya. Nah, ini di security ada namanya secure SDLC. Di secure SDLC itu sebenarnya sama dengan software development life cycle, bedanya hanya ada tambahan aktivitas security di situ. Misalnya dari kalau kita bicara SDLC ada design, ada build, ada test dan ada deployment. Anggap aja ada 4 aktivitas di situ ya. Dan masing-masing 4 aktivitas itu sudah ada aktivitas security-nya. Misalnya dari proses desain itu proses security-nya apa? Kita mencoba mencari tahu atau memetakan kemungkinan ancaman yang akan ada di aplikasi kita yang kita bikin nanti, gitu ya. Istilahnya adalah threat modeling lah. Kita mau bikin aplikasi seminar nih, pendaftaran seminar, sebelum kita bikin threat modelnya dulu. Kita bikin ancamannya apa nih, potensi ancamannya. Oke, pendaftaran misalnya bisa di flooding gitu ya, dan lain-lain lah. Itu ditulis, dibikin kayak table temuan, kemudian rekomendasinya seperti apa, tindakan pencegahannya seperti apa. Nah, kalau itu udah semua masuk ke dalam build atau coding tadi. Kalau coding ya udah kita bikin aplikasinya. Bedanya adalah kontrol yang ada di desain tadi itu diimplementasikan di build, di coding. Oke, setelah itu baru dites. Tesnya tadi ya ada performa, ada fungsi, dan tambahin security. Biasanya ada VA atau vulnerability assessment atau ada pen test. Kalau ada teman-teman pen tester itu akan lebih baik gitu. Itu yang dites. Masuk kalau sudah lolos masuknya ke deployment, ke production. Itu aktivitas security-nya apa? Dites juga, kemudian ada security monitoring dan ada proses improvement di situ. Itu siklusnya kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan semua, itu risiko keamanannya aman nggak? Belum tentu aman, tapi risiko keamanannya bisa jadi lebih kecil. Kita bisa meminimalkan. Beda dengan oke, kita punya aplikasinya bagus, kita bikin, kemudian nggak pakai testing lagi, cuma tes fungsi doang, di production kita pentest. Ternyata di pentest kaget, kok banyak banget sih bug-nya gitu ya. Ya iya, karena nggak ada proses secure SDLC di situ. Gitu. Beda dengan dari awal sudah menerapkan proses secure SDLC, pas di akhir di pentest, mungkin ada bug-nya, tapi kategori risikonya itu nggak tinggi, nggak kritikal. Mungkin low. Seperti itu ya. Kalau angka saya nggak bisa sebutkan. Nggak tahu saya kalau angka. Susah. Betul. Kita nggak bisa nyuruh angka, kan angka tuh fix ya artinya. Iya. Kita nggak di security emang nggak bisa nyebutin Ya. harus berapa persen, sekian persen. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir ya. Betul. Dengan cara menerapkan ketika pengembangan itu menerapkan dengan SSDL ya, Secure Software Development-nya itu. Ya. Oke, seperti itu jawabannya ya, Kang Rizka. Kemudian, Mas, yang kedua itu ada pertanyaan dari Kang Zaska Sasmita.
Nah, pertanyaan adalah, bagaimana cara kita mensosialisasikan atau memberitahu kepada orang-orang atau bahkan perusahaan yang tidak peduli? Saya tanda kutip ya, tidak peduli itu mungkin memang niatnya nggak peduli atau memang dia nggak sengaja gitu mungkin ya. Tapi secara umum ya tidak peduli dengan keamanan data dan informasi mereka sendiri. Terima kasih. Gimana Mas kira-kira Mas? Susah. Maksudnya gini, nggak bisa semalam dua malam Betul. untuk security awareness ke people ya. Kalau bicara teknologi gampang, tinggal ikutin best practice beres gitu ya. Tapi kalau kita bicara SDM-nya itu nggak bisa cepat. Jadi memang untuk security awareness mulainya dari kita dulu. Oke, kita sudah tahu dan sudah paham dan sudah menjalankan. Kita coba kasih tahu, anggap aja ke perusahaan gitu ya. Ada program security awareness di perusahaannya. Minimal harus paham setiap departemen atau setiap divisi itu paham risiko yang dipegang, risiko informasi yang dipegang. Misalnya di informasi keuangan, kalau informasinya bocor ke publik, misalnya apa dampaknya, di konversi ke nilai rupiah ruginya berapa, misalnya gitu. Informasi strategi roadmap 5 tahun ke depan gitu ya. Kalau bocor ruginya berapa X rupiah gitu. Itu mungkin lebih bisa secara realistis untuk melihat oke, kita harus mengamankan dari sisi ABCD dan lain-lain gitu. Itu dari sisi perusahaan memang harus butuh security awareness. Dari orang tua ini orang tua kita ya, ini memang tantangannya seperti itu, teman-teman. Jadi seminimal mungkin diberikan informasi yang apa adanya, jangan selengkap-lengkapnya lah, seperti itu. Tapi kita sudah aman, kita sudah jaga semuanya. Orang tua kita atau orang lain kita moto kita sendiri gitu ya, terus dipublish ke internet, ke status gitu ya. Saya nggak tahu deh. Tapi setidaknya ya kasih tahu aja kejadian-kejadian yang sudah terjadi saat ini ya, terkait dengan security itu gitu. Benar Mas ya. Jadi kalau merubah habit dari manusia itu emang PR terbesar kita gitu, maksudnya masih di orang security. Ya. Masih gampang bergelut sama IT teknisnya gitu ya, daripada Ya. human-nya sendiri. Ya seperti itu Kang Zaska. Nah kemudian tadi ada tambahan sedikit Mas, pertanyaan dari Kang Rejka itu, kalau ditanya Cyber Army, dia menyediakan sertifikasi security nggak, kayak CH, CCNA, CND, dan seterusnya? Ya, Cyber Army tidak menyediakan itu karena sertifikasi tersebut milik organisasi yang terkait. Jadi hanya organisasi itu yang bisa, yang berhak mengeluarkan itu, karena itu milik mereka gitu ya. Kalau Cyber Army tidak ada sertifikasi seperti itu, tapi kita ada edukasi live class-nya dan ada sertifikat kompetensi lah kurang lebih gitu. Tapi bukan sertifikasi internasional seperti ini ya. Gitu. Berarti kalau misalkan Kang Rejka mau ngambil sertifikasi, mau ujian, nah mungkin bisa praktisnya ya, artinya trainingnya juga dulu bisa melalui Cyber Army gitu ya. Ya. Nah, itu jadi tinggal nantinya ujiannya langsung ke vendor yang bersangkutan. Oke, kemudian dari masih Kang Zaska, melanjutkannya tadi, sudah menjadi rahasia umum jika banyak serangan internet ke infrastruktur negara yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Waduh. Ya, ini pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mencegah dan mengatasinya, Pak? Di Indonesia sendiri itu sudah ada BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara, itu salah satu untuk pencegahan dari banyak serangan, dari banyak hoax, kriminal dan lain-lain, sehingga dibentuklah BSSN itu. Itu salah satu pencegahannya. Pencegahan yang lain dari
berbagai perusahaan mereka sudah mengimplementasi banyak kontrol keamanan secara teknologi, ada firewall, SIEM, SOC, kriptografi dan lain-lain. Kemudian dari sisi people mereka sudah mengedukasi banyak karyawan mereka mengikutkan kursus-kursus yang bonafit gitu ya, supaya skillnya bertambah. Lalu dari sisi prosedur, dari sisi proses, perusahaan ini atau organisasi ini termasuk pemerintahan itu sudah banyak banget undang-undang ya atau prosedur terkait dengan keamanan informasi. Itu adalah bentuk pencegahan dari serangan ke internet atau lebih ke keamanan informasi. Tapi tidak menutup kemungkinan dari berbagai macam kontrol itu, pencegahan itu ya mungkin banyak juga serangan baru yang muncul. Karena tadi ya sangat sulit menekan serangan karena hari demi hari pasti banyak muncul bug atau celah keamanan yang baru. Seperti itu. Effortnya yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, pencegahannya seperti itu. Jadi memang sebenarnya dari sisi pemerintahan juga mereka sudah punya gitu Mas ya. Mereka sudah punya sebuah organisasi, sebuah badan yang memang fokusnya bicara tentang cyber security, yaitu BSSN itu. Ya. Oke. Silakan ya kalau mau teman-teman mau nanya lagi, monggo masih ditunggu. Nah, satu Mas pertanyaan dari saya terkait dengan tugas akhir anak-anak nih. Kalau zaman kita kuliah dulu S1, benar ya kata Mas Pringgo, dari seangkatan saya itu yang security cuman saya sendiri gitu, dari dari 100 sekian angkatan gitu ya. Kalau saya lihat anak-anak teman-teman yang lain kan bikin program gitu kan, bikin sistem dan seterusnya. Nah artinya memang ya security itu masih terbatas lah orang-orangnya. Nah, kalau sekarang kan topik TA-nya itu sendiri udah banyak gitu kan, bisa macam-macam. Nah, cuman masalahnya muncul lagi nih Mas. Kadang-kadang kita atau mahasiswa itu terkendala dari sisi apa ya, misalkan, oh studi kasus nih, saya pengen mencoba untuk melakukan pentest di website perusahaan A, gitu ya. Nah, ketika konfirmasi ke perusahaan A, mereka nggak terima, artinya mereka takut entah datanya nanti bocor, ini segala macam, jadi mereka nggak nerima buat research di sana dan segala macam. Kadang-kadang juga yang ditakutkan itu pengaruh dari undang-undang ITE, gitu kan. Kita nyoba segala macam, walaupun niat kita pengen belajar, tapi kan tidak ada hitam atas putihnya gitu ya, kan bisa kena juga gitu kan. Nah, kira-kira ada solusi nggak Kang buat objek yang kita bisa lakukan untuk tugas akhir riset anak-anak? Kalau konteksnya tadi ya, tugas akhir saya pentest di perusahaan A dan perusahaan A khawatir dan tidak diizinkan, berarti kalau memang mau pentest dan memang mau di perusahaan tersebut, dari sisi mahasiswanya itu dibuatkan semacam simulasi ya. Jadi bikin lab simulasi sendiri. Ini anggap saja webnya perusahaan A gitu, di pentest dan dilaporkan. Tapi memang kalau kita bicara tugas akhir pentest seperti itu, lebih baik memang sudah ada izin ya dari organisasinya. Kalau tidak ada izin ya nggak boleh dan itu ilegal. Kalau mau mau ada izin ya mungkin bisa dicoba di organisasi yang lain gitu ya, yang membutuhkan kita sebenarnya kita butuh pentest gitu ya, tapi kita nggak ada cost untuk bayar pentester. Ya udah deh, bikin TA di sini aja deh sekalian pentest, itu kan juga bisa gitu ya. Iya, tapi itu jadi menemukan perusahaan-perusahaan yang sudah mindset-nya itu memang sudah open ya, artinya terhadap security itu masih susah menurut kalau di pengalaman saya ya, di selama ini itu. Ya. Ya kalau mungkin mahasiswa sendiri kalau mencari sendiri agak susah ya. Mungkin bisa disupport dengan kampus karena kampus sudah berkolaborasi dengan banyak perusahaan organisasi, mungkin bisa direferensikan seperti itu sih. Oke, baik. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya kita sebelum kita akhiri.
dari Kang Zaska, ya, bukan, sorry, dari Kang Rejka ya. Apakah mungkin karir di cyber security yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi itu bisa digantikan oleh bot, Mas? Nah, kalau misalkan di ranah development kan, itu katanya sudah ada ya bot-bot yang sudah membantu untuk mendevelop. Nah, Ya. kalau di security kira-kira mungkin nggak ya ada seperti itu? Kalau sifatnya repetitif, otomatis, itu bisa digantikan. Ya, Ya. contohnya kayak vulnerability assessment (VA). VA itu sebenarnya bukan bot ya, tapi tools aja. Kita bisa kita mau setnya berapa kali dalam seminggu di tes gitu ya, di VA, di vulnerability assessment, mau berapa kali seminggu. Itu kita bisa tes dan kita bisa set dan kita akan bisa mendapatkan laporannya. Itu bisa. Lalu kalau kita bicara semacam monitoring, ada SOC di situ, dan ada CM dan perangkat-perangkatnya, itu bisa diotomatiskan. Yang nggak bisa adalah kualitasnya. Itu kualitasnya nggak bisa diotomatiskan. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa nanti, apakah bisa atau tidak. Tapi tetap butuh orang-orang yang punya skill untuk mengoperasikannya. Kalau nggak punya skill mengoperasikan perangkat harganya ratusan juta, itu ujung-ujungnya jadi router aja. Contohnya beli firewall ratusan juta, ujung-ujungnya username admin, passwordnya admin. Naruhnya sebagai router gitu ya. Patternnya nggak di set gitu ya, rules-nya nggak di set, nggak diupdate dan lain-lain, ya udah sama aja kan. Meskipun mahal dan canggih gitu ya. Kayak gitu. Oke. Oke, ya itu ya. Ya mungkin banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya dari pertemuan kita kali ini. Oh ya, untuk mengingatkan dulu buat teman-teman di sini yang belum absen, ya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir di link yang sudah di share di kolom chat. Oke, kemudian dari Bu Ai ada yang mau ditanyakan Bu? Waduh. Monggo. Iya, Mas Pringgo, mungkin tentang secure software tadi ya, memang itu main concern juga sih. Kalau kami kan di informatika banyaknya membangun aplikasi juga ya, jadi software development-nya kami kuatkan gitu, jadi tidak hanya sekedar mengcoding atau algoritma canggih sih. Nah ini software itu kan seharusnya memang secure dari awal ya, life cycle-nya juga sudah secure gitu, sudah dipertimbangkan aspek security-nya, jadi tidak bagian terpisah dari maksudnya security itu nggak terpisah dari software gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Mungkin Mas Pringgo mau ada saran ya atau referensi barangkali untuk menerapkan secure software ini, karena terus terang di kami ada mata kuliahnya ya, dan tapi referensi masih kurang banyak gitu ya, kurang praktikal lah tepatnya ya, jadi banyak teori gitu. Akhirnya ke secure coding lagi gitu, jadi fokus ke secure codingnya bukan ke secure software life cycle gitu. Nah, barangkali Mas Pringgo kayaknya pernah nulis buku tentang itu ya, atau gimana nih? Mungkin boleh berbagi juga, Mas. Iya, kalau secure software development life cycle itu salah satu referensi yang baik ya menurut saya. Itu bisa dicek di Open Web Application Security Project, Bu. OWASP itu sudah mendefinisikan proses secure SDLC dan sampai ke tahap teknisnya. Ya, best practice-nya sudah ada. Selanjutnya itu bisa dicek juga dari Microsoft. Itu Microsoft juga sudah matang, yang saya ketahui untuk standar ya, secure SDLC-nya udah bagus seperti itu, Bu. Ya, jadi lihat di OWASP tadi ya. Ya, OWASP atau Microsoft ya. Nama aja ya. Oke. Terima kasih Mas Pringgo. Makasih Pak Dodi, silakan. Iya. Oke. Oke, kita sudah di akhir penghujung acara kuliah umumnya.
Menarik ya, artinya banyak sekali yang bisa kita dapatkan apa yang dipaparkan oleh Mas Pringgo. Beliau memang pengalaman di luar sudah banyak sekali. Kemudian juga buat teman-teman yang hadir di sini ya, manfaatkan ya event ini untuk mencuri ya, dalam tanda kutip ya, mencuri pengalaman-pengalaman dan juga ilmu dari narasumber kita. Oke, baik. Mungkin untuk kuliah umum kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti mungkin akan ada event-event kuliah umum berikutnya yang mungkin tidak dalam waktu dekat ya. Tapi mungkin insya Allah informatika, terutama informatika Unpas, ya, dengan Cyber Army akan terus menjalin kerjasama ya, Bu Ai ya, insya Allah Bu Ai ya. Insya Allah kita sudah membuat MOU juga dengan Cyber Army. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya stop sampai di sini dan juga terus berlangsung. Ya. Itu saja mungkin dari Bu Aya yang mau disampaikan lagi. Udah aja Pak Dodi, terima kasih. Cuma saya lihat nih ada Pak Irawan ya dari Unicom. Oh iya, Pak Irawan. Jabar ya, Pak Irawan. Makasih sudah bergabung. Kayaknya temannya Mas Pringgo ya, sama-sama dari Unicom. Pembimbing saya, Bu. Oh, teman juga berarti ya, Pak Irawan. Sekarang jadi Mas Pringgo dihadiri oleh pembimbingnya. Iya. Terima kasih Pak Dodi. Mangga dikembalikan ke Pak Dodi. Baik, untuk slide-nya sudah saya kirim ke chat ya, teman-teman ya. Oh ya, slide-nya ya silakan di-download di kolom chat. Ya, slide-nya. Baik, akhir kata terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua yang sudah hadir di kuliah umum ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga atas kehadiran dosen tamu kita, narasumber, Mas Pringgo, kemudian juga Kaprodi Informatika Unpas, Ibu Ai Purbasari, dan juga dari pihak Unicom ya, Pak Irawan Afrianto. Terima kasih banyak sudah hadir, Pak. Kita tutup saja acara kuliah umum ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di event-event kuliah umum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.